Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Iwan Regismawan dari kelas 17.1A.05 dengan NIM 1724022, dan hari ini saya sebagai ketua kelompok dari Pancasila keempat. Jadi saya akan memberikan video dan teman-teman kelompok video saya dan teman-teman kelompok saya yang sudah saya rekam dari hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Jadi silahkan lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Iwan dan saya ini dengan Bapak. Nama Bapak siapa ya? Nama Bapak Pak Dedi Wahyudi. Oke, Pak Dedi Wahyudi. Hari ini saya dapat tugas Pancasila dan tugas Pancasila sosialisasi. Jadi sosialisasi kali ini saya pengen saya nanya ke Bapak. Nah, Bapak tinggal jawab aja gitu. Oh, insya Allah siap. Siap ya. Oke, pertanyaan satu ini. Ya, apa? Apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila sila keempat? Oh, Bapak pengen tahu kayak gimana? Yang Bapak ketahui terkait dengan Pancasila, utamanya sila keempat. Sebenarnya itu Pancasila terdiri dari 5 sila ya awalnya. Dan masing-masing sila itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, karena Iwan bertanyanya fokus di sila keempat itu kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya. Itu mengandung nilai kerakyatan. Kalau diruntut, sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, nah sila keempat adalah nilai kerakyatan, dan sila kelima itu nilai keadilan. Nah, sila kerakyatan di sini itu mirip dengan yang namanya demokrasi sebenarnya, ya, karena di negara Indonesia khususnya menganut sistem demokrasi. Kalau Iwan tahu, demokrasi itu sendiri kan berasal dari bahasa Yunani ya. Terdiri dari 2 suku kata, demos dan kratos. Demos itu adalah rakyat, kratos adalah pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sendiri itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu digaungkan atau diperkenalkan oleh salah seorang tokoh di Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Nah, kembali ke sila keempat ya. Jadi sila keempat itu mengandung dimensi demokrasi atau kerakyatan, itu kira-kira. Oke, Pak. Ya. Saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk pertanyaan kedua, yaitu contoh penerapannya dalam sehari-hari itu kayak gimana, Pak? Penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian bisa naik lagi ke lingkungan masyarakat, sampai dengan lingkungan bangsa atau negara, Iwan ya. Nah, apalagi ini momennya sepertinya pas nih. Kemarin kita baru melaksanakan yang namanya pesta rakyat ya, atau di situ ada prinsip utama dari demokrasi. Apa tuh? Adalah pemilihan langsung ya, atau yang kemarin itu adalah pilkada, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak ya. Pertama itu baru serentak. Nah, itu adalah demokrasi, prinsip demokrasi yang dilakukan dalam tingkat berbangsa dan bernegara ya. Kalau kita breakdown ke lingkungan keluarga, demokrasi itu misalkan kan dalam lingkungan keluarga kan ada orang tua ya, ayah, ibu, kemudian juga ada anak ya. Itu di sana juga bagaimana dalam hal proses membuat kesepakatan sehingga terjadi mungkin musyawarah di antara anak, ayah, ibu ya kan, dalam mengambil keputusan ya. Misalkan dalam membuat satu peraturan itu kan harus berdasarkan kesepakatan kan antara anak dan orang tua. Nah, itu juga masuk ke dalam prinsip demokrasi ya, yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Kemudian naik kita
ke lingkungan masyarakat, ya kan? Nah, kalau tadi di lingkungan negara itu memilih kepala daerah, bisa gubernur, bisa bupati, wali kota, atau bahkan memilih pemimpin negara, presiden atau wakil presiden, ya kan ya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat itu bisa secara simpelnya, gampangnya adalah pemilihan ketua RT misalkan seperti itu, ya kan? Sekarang sudah zamannya pemilihan RT itu dilakukan secara langsung, ya. Itu sudah banyak diadopsi di mana-mana. Jadi pemilihan secara langsung RT, RW, ya. Jadi itu adalah pelaksanaan prinsip demokrasi di lingkungan masyarakat, ya. Atau contoh lain misalkan dengan sistem gotong royong di masyarakat, itu juga termasuk dalam hal kerakyatan, karena di sana akan membaurkan ya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga terjadi gotong royong untuk menciptakan tujuan bersama di masyarakat, gitu loh, Wan. Kira-kira seperti itu. Oh iya, saya terima kasih atas penjelasan Bapak kali ini. Ya, Wan. Jika ada yang merasa kurang, silahkan komen di bawah sini. Oh, Oke, saya tutupi ya pembicaraan Bapak kali ini. Oke ya, saya pamit. Ada video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nugra Parizi. Saya di sini ingin menanyakan selain wawancara kepada Ibu Ya, silakan. mengenai nama Ibu saya. Yuni. Hari ini saya akan memberi pertanyaan ke Ibu, jadi saya tanya, Ibu jawab. Baik. Apa yang Ibu ketahui mengenai tentang sila keempat? Sila keempat dari Pancasila. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau saya pikir berarti dalam kehidupan kita yang pedomannya kita ambil dari Pancasila ini ya, berarti segala sesuatunya harus kita ketika ada urusan maka kita menjalankannya atau mengambil keputusannya secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Kemudian juga harus mengutamakan kepentingan orang banyak, artinya dengan hikmah dan kebijaksanaan, tidak mementingkan kepentingan kita gitu ya. Mungkin itu ya. Untuk pertanyaan kedua, gambar penerapan yang sehari-harinya gimana? Kalau dalam sehari-hari berarti kalau melihat isi dari sila keempat tadi, untuk mengambil keputusan kita musyawarah, misalnya musyawarah RT gitu ya, musyawarah di kelas, mungkin diskusi untuk menetapkan sebuah aturan kan gitu. Di rumah juga bisa seperti itu kan, seharusnya kita bermusyawarah untuk menetapkan atau untuk memutuskan kesepakatan di rumah seperti apa gitu ya. Seperti itu. Terima kasih atas jawaban-jawaban. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Alhamdi. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rita Puspitasari. Apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila keempat? Yang saya ketahui tentang Pancasila keempat, yaitu bunyi Pancasila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam bunyinya itu kerakyatan ya, berarti artinya dia merakyat dan meluas sesama masyarakat, menghargai pendapat orang lain, bermufakat bersama, duduk bersama ketika memutuskan sesuatu dalam masalah atau untuk memutuskan sesuatu hal kelompok. Terus pertanyaan berikutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu apa? Pancasila keempat. Kalau menurut saya, untuk contoh penerapan kehidupan sehari-hari, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu teman-teman bisa menghargai hak dan kewajiban orang-orang. Gitu. Nah, jadi dalam mengambil keputusan, bermusyawarah, dan seperti contohnya kalau dalam
di lingkungan sekolah memutuskan ketua kelas seperti itu, atau organisasi-organisasi di dalam kelas itu kan harus dimufakat bersama-sama dari guru hingga murid. Kalau aturan di rumah mungkin kontrak aturan-aturan yang ada di rumah seperti ketertiban, disiplin, seperti itu namanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila keempat? Tentang Pancasila keempat, saling bertoleransi antar umat agama. Lalu sebutkan contoh penerapan dalam sehari-hari. Contoh penerapan sehari-hari mengandung makna pemerintahan dari rakyat. Hai, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ivan Fernando Subagio. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini akan menanyakan tentang sila keempat kepada warga-warga sekitar. Gimana keseruannya? Ayo kita lihat. Bang, isi bang. Boleh nanya nggak? Boleh. Duduk ya bang ya. Iya. Selamat malam bang. Gue Ivan. Nama gua Oman. Oh, ini gini bang. Gue mau tahu apa sih bang yang lo ketahuin tentang sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila ya, singkat aja sih kayaknya menurut gua makna dari sila keempat itu pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oh, singkat ya. Terus kalau menurut Mas sendiri, penerapan sila keempat tuh apa aja sih contohnya? Contohnya itu banyak sih kalau menurut gua, tapi salah satunya kayak gotong royong, terus musyawarah, pemilu juga yang kemarin. Oh gitu ya Mas ya. Ya udah sih Mas, cukup itu aja sih yang mau saya tanyain. Berarti sosialisasi ini penting lah ya buat masyarakat sekitar sini. Penting sih. Oke deh Mas. Kalau gitu makasih ya Mas ya udah ganggu waktunya. Dengan Mas siapa tadi? Oman, panggil aja Oman. Ya, saya Ivan. Makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Oke, jadi tadi keseruan kita bertanya-tanya tentang sila keempat kepada masyarakat sekitar. Jadi terima kasih banyak. Sekian itu dari teman-teman kelompok saya. Jika ada yang bingung silahkan komen dan jangan lupa like jika suka dan dislike jika tidak suka. Saya perwakilan dari kelompok Pancasila dari sila keempat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.